Jemaat dipersilakan duduk. Selamat sore, shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan, sehat kita. Ya. Kita Kota Pangkal Pinang masuk di level 3 PPKM sesuai Kemendagri yang sudah diterbitkan tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober. Satu-satunya kota yang level 4 Kabupaten Bangka masih level 4. Semuanya selain Bangka sudah level 3. Ya, semoga itu menjadi berita baik untuk kita masih terus prokes sampai level 2 dan level turun lagi ke bawah. Ya, lalu kita bisa beraktivitas lebih bebas lagi daripada sebelumnya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita memiliki satu bidang pekerjaan, ya, rata-rata Bapak Ibu masih aktif, masih produktif, masih bekerja, masih melakukan aktivitas, masih punya kesehatan yang baik. Kalau kita mendapatkan sebuah tugas yang banyak, ya, yang berat, kita lembur berhari-hari, lalu kita kurang istirahat, kita juga makan dan minumnya juga kurang, ya. Lalu kita juga diomelin sama bos, gitu. Lalu kita juga tertekan, kita stres, dan kita memiliki efek-efek lain yang membuat stamina tubuh kita tuh menurun. Mental kita itu down. Kita mungkin pernah merasa seperti itu, Bapak Ibu. Sebagai guru kita, kalau sudah bikin soal, ujian anak-anak, waduh, sepertinya nggak ada habis-habisnya. Kalau kita dikejar deadline di dalam sebuah pekerjaan, harus lembur berhari-hari, menyelesaikan laporan keuangan dan sebagainya. Kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, harus dikejar program kerja, panitia dan sebagainya, ya. Tidur pun sampai mikir gitu, ya. Itu kalau bicara tentang beban kerja. Bagaimana kalau kita punya pergumulan? Sama ndak beratnya? Kepikiran juga loh. Walaupun mata sudah tertutup, ya Tan, matilah tertutup, keluar muke si A, bekalai tadi, BKTKT. Walaupun di WhatsApp lagi baca BKTKT. Si kok buka status, yang si kok balas status nih, gitu kan? Si kok nge-share, wadah. Kepikiran, tak bisa tidur, tak nyaman makan, karena ada pergumulan. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ada sebagian orang yang berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tidak sanggup lagi, capek, makan hati. Sudahlah, cukup, saya tidak mau lagi. Ada orang yang menyerah dengan kondisi seperti itu. Badanlah sakit, badanlah kurus, waktulah habis, tidak pernah sedikit pun dihargai. Lebih baik stop. Ada orang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, sebagian lagi ada yang menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Sebagian orang ini mau tetap bertahan. Itulah tantangan, Pak Pendeta. Dalam pelayanan itulah tantangan. Itulah dinamika. Ada 30 presbiter,
ada 20 pengurus, ada 30 anggota. Tidak sama pemikiran, tidak sama pendidikannya, tidak sama latar belakang ekonominya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau ngomong si kok asal nyeblak, si kok pakai perhitungan, tidak ketemu. Ya, itulah tantangannya, itulah dinamikanya. Di dalam rumah tangga juga demikian, gak bisa sama. Lah berapa tahun menikah? 40 tahun. Oh, agi takau dak, agi betakau kami. Agi lah salah paham, agi lah bekelai, agi lah diem-dieman, gitu kan? Ya nggak akan pernah bisa sama. Itulah dinamika keluarga. Lalu kalau bekelai, pulangkan ke rumah orang tua. Baca ada di retur cashback, tidak baca. Ya, seperti itulah adanya kelebihan dan kekurangan pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, menantumu, besanmu, dan siapapun gitu ya. Dan sebagian orang ini, Bapak Ibu Saudara, dia menganggap itu adalah tantangan yang harus dijalani, yang harus dilewati. Karena apa? Karena di dalamnya ada rasa tanggung jawab. Di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah pelayanan, tanggung jawab itu kita kenal dengan yang namanya komitmen. Yang harus kita pegang teguh. Bapak Ibu sebagai seorang guru harus komit. Apa yang kita lakukan ini akan berpengaruh besar sama anak-anak 10-20 tahun yang akan datang. Tiba-tiba mereka sudah jadi alumni, mereka datang ke sekolah, terima kasih Bu. Ada kan seperti itu Kak? Alumni-alumni itu, kami bisa jadi seperti ini tuh karena Ibu pernah ngomong ke kami, ayo jangan menyerah ya, ayo jangan nyontek ya. Kenapa? Perkataan itu harus kita keluarkan supaya mereka bisa hidup jujur di kemudian hari. Orang tua harus berkata apa sama anak-anak? Jangan menyakiti hati mereka. Karena 30 tahun mendatang mereka jadi seorang ayah dan ibu, dia akan mengulangi hal yang sama. Karena itu tersimpan di bawah alam sadarnya. Komitmen itu harus dipegang teguh. Dipercayakan untuk sebuah pekerjaan, pegang teguh. Dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan, pegang teguh. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai selesai. Sampai yang kita nyanyi kemarin hari Minggu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah, gitu kan? Sampai selesai, bukan sampai selesai SK presbiter lah, habis itu udah lagi males-malesan. No, sampai selesai. Karena kita mengimani Kristus itu sampai selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 11 ini adalah sebuah kalimat yang sangat menguatkan bagi Paulus, ya. Kita kemarin khotbah hari Minggu kan di pasal 22. Nah, pasal 23 ini lebih dalam lagi, lebih hebat lagi apa yang dirasakan oleh Paulus. Kalau yang pasal 22 khotbah Minggu itu kan Paulus ditangkap, lalu diperhadapkan di depan orang banyak, lalu Paulus pidato, gitu ya. Kalau ini lebih hebat lagi, lebih berat lagi bagi Paulus. Paulus itu dibawa di hadapan mahkamah agama Yahudi, di hadapan para imam-imam besar.
Bapak Ibu kalau baca lebih lengkap, Paulus di situ ditampar, ya, dipermalukan, direndahkan. Paulus tampak lemah, putus asa. Semua terkuras, tenaga, pikiran, mental di saat yang bersamaan. Sekaligus berat, ya. Apalagi dia membawa misi Kristus. Tidak mudah. Tetapi inilah yang terjadi. Ya. Ayat ini betul-betul menguatkan Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makna lainnya. Ayat ini mau menjelaskan bahwa Tuhan tahu Paulus sedang berada dalam pergumulan yang melemahkan tubuhnya, yang meresahkan hati dan pikirannya. Tuhan tahu. Ya. Di saat seperti inilah Paulus sangat membutuhkan seorang yang hadir bersama dengan dia. Ya. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu di ayat 11 ini Tuhan menjawab, ya. Tuhan datang di malam berikutnya dan dia berdiri di sisi Paulus. Kita bisa lihat Tuhan tidak datang sebulan kemudian, setahun kemudian, ya. Tuhan datang, dia tidak menunggu lagi, dia tidak menunda-menunda waktu lagi untuk menolong Paulus. Ya. Firman Tuhan di ayat 11 ini menjawab, memulihkan keresahan hati, jiwa, dan pikiran Paulus. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan sudah menghibur, pada saat Tuhan sudah menguatkan Paulus, Paulus disuruh pergi kemana? Setelah Yerusalem, Paulus harus kemana? Dia harus pergi ke Roma. Lah nak ngape puli? Ada apa di Roma? Bapak Ibu harus tahu, Roma itu tingkatannya lebih tinggi dari Yerusalem. Kalau dia di Yerusalem, ketemunya sama imam-imam kepala, wali-wali negeri. Tapi kalau Paulus harus pergi ke Roma, dia ketemunya sama kaisar. Lebih tinggi lagi, lebih berat lagi pergumulannya, lebih hebat lagi bebannya. Tuhan sudah mempercayakan Paulus perkara-perkara yang kecil, dan sekarang adalah waktunya untuk mendapatkan perkara-perkara yang besar. Setialah akan perkara-perkara kecil, maka kuberikan perkara-perkara yang besar. Macam mana? Yang kecil kami tidak sanggup, yang kecil tidak sude-sude, gitu kan? Karena kita memakai kekuatan kita sendiri. Tidak pernah mau mengandalkan Tuhan. Sehingga kita hanya berkutat di perkara-perkara yang kecil-kecil saja. Tapi di sini kita bisa melihat Bapak Saudara, firman Tuhan dengan jelas dan tegas bermakna bahwa Tuhan yang mengutus, maka Tuhanlah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, renungan sore ini Bapak Ibu Saudara mau berkata kepada kita bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berada di dalam kesesakan, berada di dalam beban yang begitu beratnya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tanpa Bapak Ibu sadari atau tidak. Ya.
sekelas Paulus saja masih merasakan kelemahan, masih membutuhkan kekuatan. Nah, apalagi kita. Ya. Begitu konflik dengan seseorang, dengan saudara, dengan teman sepelayanan, langsung baperan gitu kan. Langsung tidak mau lagi pelayanan. Langsung mundur dari persekutuan misalkan. Enggak. Mentalnya enggak seperti itu. Begitu kita punya persoalan, kita kehilangan semangat hidup. Enggak. Kami bukan seperti itu. Pada saat rencana-rencana kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi, enggak, kami enggak protes sama Tuhan. Tapi Tuhan sedang berbicara sesuatu dan kami mau memaknainya seperti apa. Ya. Ini kita bisa melihat, Bapak Saudara, Tuhan selalu beserta. Tuhan selalu menolong kita. Terutama kita ditolong untuk mempersiapkan diri dalam sebuah proses pembentukan. Untuk apa? Dipercayakan tugas yang lebih besar lagi. Bapak Ibu presbiter masih ingat nggak sebelum jadi presbiter? Bapak Ibu saudara siapa ya? Pasti ada rasa yang sanggup dah jadi presbiter, kayak salah deh majelis nih, milikku nih. Ternyata lewat setahun, 2 tahun, 1 periode, bisa melayani Tuhan. Semua diperlengkapi, segala kekurangan, segala kelebihan. Saya masih ingat sama Om Robi. Waktu Om Robi pertama kali naik mimbar, sameku persiapan, kededep luar biasa Om. Ku masih vikaris tuh. Siapa yang menguatkan Om? Tuhan kan? Siapa lagi? Tante. Waktu ku masih vikaris tuh banyak yang ku persiapkan, orang baru sekali naik mimbar tuh semua rata-rata. Padahal ku naik mimbar baru tulah. Sampai-sampai padahal. Tapi kita dipersiapkan Bapak Ibu. Ya. Apalagi naik mimbar nih. Wadah. Kededep. Kalau lagi naik mimbar PT, GP, ya kededep 50% lah. Nah, menaik mimbar nih jam 9, 95% tuh. Belum catatannya tadi, ini halaman gue ya. Aduh. Tapi Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Segala kekurangan, segala kelebihan Bapak Ibu, tidak merendahkan orang, tidak meninggikan diri sendiri. Kan begitu, balance jadinya. Kita semua melayani Tuhan, bukan melayani si A, bukan melayani diri sendiri. Kan begitu konsep pelayanan seharusnya. Kembali lagi Bapak Ibu, bila kita sedang terbeban, bila sedang kita bergumul, kita tertekan, kita stres, sampai sakit, sampai kepikiran setiap saat gitu kan. Persoalan-persoalan sepertinya kok tidak pernah habis-habisnya di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, dan sebagainya. Maka ingatlah akan ayat yang menjadi renungan kita sore ini. Di situ dikatakan, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus. Jadi Tuhan akan datang berdiri di sisi kita, lalu dia akan berkata apa? Kuatkanlah hatimu. Tuhan tuh kasih kekuatan Bapak Ibu.
Tergantung kita, mau nggak membuka diri gitu, mau nggak pakai kekuatan Tuhan itu untuk oke, saya mau bangkit. Oke, saya nggak bisa seperti ini terus. Oke, saya tidak boleh kehilangan semangat hidup. Oke, saya nggak bisa berlarut-larut diam terus dengan pasangan. Saya nggak bisa terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Saya nggak boleh malas-malasan lagi bekerja. Ya. Jadi pada saat Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, maka jawablah, baik Tuhan, aku akan menguatkan hatiku. Lalu kita akan apa? Lalu kita akan menjalani kehidupan ini, dan kita akan dimampukan untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang ada. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.